Oke, alright. Selamat siang semuanya. Selamat datang di podcast Kompak Siang, podcast yang hadir setiap hari Senin hingga Kamis mulai pukul 13.00 sampai selesai ya. Hari ini kita bersyukur karena yang sebetulnya narasumber ini dari Medan ya. Anak muda sih dari sekolah teologi. Dia berjanji untuk memberikan kesaksian ya sebagai narasumber. Sejak kemarin oke, tapi saya anggap tidak oke karena jam 11 siang itu saya harus pastikan dia datang. Ternyata sulit saya hubungi, nggak bisa karena mungkin dia ada kegiatan mendadak atau apa ya, kita nggak tahu. Jadi ternyata kelihatannya WA nggak dijawab ya. Bersyukur hari ini Pak Saud bisa volunteer untuk menggantikan ya. Ya, saya bersyukur ya karena saya berbincang dengan narasumber yang spesial dong, gitu. Dari California ya, USA ya. Pak Saud Napitupulu yang saat ini sedang waktu ini kan malam hari ini, jam berapa? Jam 9 malam ya. 10 malam. Ya. Ya disinilah ya. Pelayanan Pak Saud ini kita akan bersama-sama belajar ya bagaimana pelayan Pak Saud ini bukan selalu jalan mulus, ada jalan bergelombang, bahkan masuk jurang juga. Ya, nanti kita gali lagi ya. Kami juga saat ini saya ingin menyambut semua yang telah hadir di virtual Zoom maupun yang sedang menyaksikan di YouTube channel, Facebook dan Instagram. Selamat menyaksikan. Jangan di skip ya, ini penting ini karena narasumbernya dari California ya. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share serta bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update dari konten-konten kami. Ya, kita mulai perbincangan hari ini. Mari kita mulai perbincangan hari ini dengan penuh sukacita dan biarlah perbincangan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Oke, sebelum kita masuk dalam perbincangan hari ini, mari kita mengenal lebih dalam tentang kompak ya. Kompak apa? Kompak itu singkatan dari apa? Komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya apa? Artinya adalah Alkitab adalah otoritas tertinggi, the highest authority dalam kehidupan orang percaya. Otoritas tertinggi bukan gereja, bukan pastor, bukan pendeta, dan bukan yang lain. Otoritas tertinggi adalah firman Tuhan. Maka siapapun dia, baik gereja, pendeta maupun kita semua harus tunduk pada firman Tuhan. Ya, bagi Anda yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube channel, Facebook atau Instagram, kami mengajak Anda untuk membagikan ya siaran ini ke komunitas yang lain karena ini adalah bagian dari amanat agung seperti yang tertulis dalam Matius 28 19 sampai 20. Pergilah ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Lagi juga Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Dan Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku. Nah, inilah mari kita bersama-sama menyampaikan, men-sharekan ya kebenaran firman Tuhan ya. Oke, saya disclaimer dulu podcast hari ini ya. Sebelum kita melanjutkan ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan kepada seluruh pemirsa yang bergabung melalui Zoom, YouTube maupun Facebook, Instagram. Podcast Kompak Siang adalah ruang berbagi pengalaman iman dan perjalanan spiritual dari para narasumber dalam perjalanan perjumpaan pribadi ya dengan Kristus. Ya, podcast ini tidak bertujuan untuk menyinggung atau menjelek-jelekkan kepercayaan manapun. Kami percaya bahwa setiap orang masing-masing mempunyai perjalanan spiritualnya ya. Dan dalam podcast ini kita hanya akan membahas bagaimana narasumber Pak Saud mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Mari kita saling menghormati dan menghadirkan ruang ini sebagai tempat bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya dan mari kita lanjutkan perbincangan hari ini dengan penuh sukacita. Sebelum kita mulai podcast siang hari ini, ya saya ajak kita satu hati, kita tunduk kepala, kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang menyebabkan kami ada sampai hari ini sebagaimana kami ada. Kami masih diberi kesempatan untuk menghirup udara pagi, udara siang sampai hari ini. Sehingga kami boleh berkumpul dalam podcast Kompak Siang. Terima kasih atas setiap pemirsa yang Kau hadirkan lewat virtual Zoom, YouTube, Facebook, dan Instagram. Hari ini kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa secara khusus bagi narasumber kami Pak Saud Napitupulu di California yang telah Engkau pakai untuk masuk dalam podcast Kompak Siang ini. Kiranya setiap kesaksian yang disampaikan oleh Pak Saud dapat menguatkan iman kita, memberi inspirasi, dan membawa perubahan bagi setiap hati yang mendengarnya. Kami juga mohon perlindungan-Mu atas seluruh acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Engkau yang memimpin dan menjaga agar tidak ada gangguan baik secara teknis maupun secara rohani. Kami menolak setiap kuasa yang mencoba menghalangi penyampaian firman dan kesaksian dari Pak Saud. Kiranya hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami, dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright. Ya oke, mari kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita ya, Pak Saud Napitupulu. Ya, saya kenal sebetulnya belum lama, tapi rasanya saya kenal lama banget. Saya pun heran, kenapa saya merasa in gitu ya? Merasa in itu apa ya? Merasa nyaman lah dengan Pak Saud ini. Jadi kayaknya saya nggak segan-segan. Saya ngobrol apa adanya saya gitu loh. Ya itulah. Saya akhirnya saya jadi enak lah, nyaman lah ngobrol sama Pak Saud ya. Ya mengenai pengalaman hidupnya. Ya kita lihat dari kacamata spiritual dari Pak Saud ya, bagaimana dia mengalami hal-hal yang baik maupun hal yang buruk loh. Ya, mungkin ada rasa-rasa kecemasan, khawatir loh. Ya, bagaimana dia pernah mengalami hal yang paling buruk loh. Pernah ditembak. Wow, kenapa dia ya? Oke, teman-teman, it's gonna be very exclusive and very inspiring. Mari bersama-sama narasumber kami Pak Saud yang sudah ada di podcast ini. Oke, Pak Saud boleh ceritakan secara singkat ya, keluarga asalnya dari mana, kenapa kok terdampar di California, kenapa di sana Pak, kenapa enggak di Malaysia yang dekat-dekat aja Pak, Singapura, kenapa milih Amerika, Paman Sam, ya silakan Pak, the time is begin now, the floor is yours, thank you, silakan. Ini langsung ditembak ini, seperti Pak Andre bilang kena ditembak Tuhan Yesus Pak. Saya Amin. Jadi pertama-tama kita ucapkan dulu panjat syukur yang mulia, yang kudus, yang suci kepada kemuliaan Tuhan Yesus ya. Tidak ada bisa kita berbicara atau berkata-kata kalau tidak kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Itu dulu yang pertama. Seperti Pak Andre bilang, saya ditembak Tuhan Yesus, dipilihlah kemungkinan. Terima kasih kepada Pak Andre dan teman-teman di sini ya. Bapak Karel, Bapak Bambang. Ya. Baik, saya lebih kurang 36 tahun di California. Kenapa saya nyampainya ke California? Dari keluarga mama saya di sini semua. Kakak adik. Oke. Ya, jadi adik dari mama saya paling bentok di sini. Nomor 2 dari bentok di sini. Jadi adik kakak beradik dari mama saya, anak-anaknya di sini. Oke.
Iya, dari keluarga kami juga, keluarga orang tua udah di sini kira-kira 6 orang, Pak. Jadi Oh, saya bilang, 6 orang ya. iya kakak beradik. Jadi saya bilang, udah dah, kakak ke saya di sana, saya kesepian, ngikut nih ceritanya, Pak. Ngikut, ngikut jejak kakak-kakak karena mereka udah dahulu. Jadi itu ceritanya, Pak, kenapa ke California. Ya, Pak Karena dari Pak Saud keluarga, anak keberapa, Pak? anak ke 7 dari 8 bersaudara. Sebenarnya bukan 8, 10 jadinya. Orang tua Oh, saya ngangkat anak lagi, jadi oh, 10. oke. Jadi Pak Saud anak ke-8 ya? Ke-7. Ah, anak ke-7. Oke, dari semua Yang aslinya masih sibling hidup ya, semua ya? yang Oh, sibling Pak ya, yang sibling. sibling. Ah, ya, ya, ya sibling Yang ya. pendatang 2, jadi ya Oh, gitu Pak. kandung ya. Ya, oke. Jadi keluarga yang sibling sudah masih hidup semua kan? Atau sudah dipanggil Iya, Tuhan? dari semuanya hanya 1 di Indonesia Pak, di Jakarta. Oh, oke. 7 di sini Pak. Oke, 7 di. Oke, jadi semuanya di dalam Tuhan atau bagaimana? Oh iya Pak, iya Latar dalam belakangnya Tuhan. orang tua di dalam Tuhan ya? Jadi orang tua saya itu Pak, latar belakangnya tadinya dari AKBP. Ya, oke. Mama saya Seventh Day Adventist, Gereja Masih Hari ke-7, hari Sabtu. Oke, hari Sabat ya. Oke. Terus bapak saya, eh, ya mama bilang udahlah karena bapak dulu eh, kita gimana anak-anak nggak elok dilihat satu ke sini satu ke sini, Oke. jadi nggak elok gitu loh. Sebenarnya kan Pak Andre, bagi saya ya sekarang ini ya, karena saya ini sekarang masuk di Samaritan Mana, itu kan Pak, sinode itu kan buatan, itu kan agama Pak ya, iya kan? Jadi begini Pak, saya bisa sedikit saya ini Oh, Pak boleh, ya. boleh, boleh, silakan Pak. Relax aja Pak. Apabila ini para pengurus, saya bukan masuk di bidang politik agama enggak. Agama itu Pak salah satu infrastruktur jalan menuju ke nama yang di ujung sana, Tuhan Yesus. Oke. Jadi infrastruktur ini hanya jalan. Jadi jalan itu kan Pak mati kan? Namanya jalan kan nggak bergerak Pak. Yang bergerak itu kan manusia Pak. Ya, betul. Ya. Oke. Nah, jadi bagi saya Pak, kemungkinan nanti kita ini kalau saya bisa dikoreksi, bagi saya itu agama itu sangat indah sebagai jalan, tapi kita menuju ke arah nama Tuhan Yesus. Itulah yang Ya. sebenarnya the target. Target kita the center atmosphere itu. Terima kasih Pak Andre, silakan. Oke, menarik, saya baru ngerti ya itu sebetulnya eh, Samaritan adalah suatu eh, dianggap suatu alat atau tools ya, tools untuk menuju target ya. Targetnya siapa? Ya, Tuhan Yesus, menuju keselamatan. Oke. Oke, Pak Saud, apakah dulu Pak Saud pelayannya gimana? Apakah aktif atau biasa-biasa? Seperti sekarang kan aktif. Pak Saud memimpin Samaritan Mana internasional. Wow, keren nggak? Internasional, men. Samaritan Mana Betul Pak. internasional. Ya. Jadi Waktu dulu Samaritan gimana? Mana ini ada di Uni Eropa. Nah, di Uni Eropa ada, walaupun nggak orang Indonesia ya diasporanya Pak ya. Ya. Di sini di Sydney ada Australia. Partisipasinya juga ada di Kanada. Oke. Di Indonesia ya udah pasti Pak. Oke. Tapi kita orang di Indonesia diaspora. Jadi kenapa seperti Pak Andre tanya tadi, gimana ini Samaritan Mana ini? Sebenarnya Pak,
Ini Pak, perkumpulan orang Indonesia yang ada di California namanya Manadonat. Mananya kan kita udah ngerti ya, makanan dari Makanan dari surga. surga. Ya. Eh, 994, 95 diorganisir namanya Garuda Jaya, Pak. Hmm. Garuda Jaya, berjalannya waktu Garuda Jaya, ceritanya Pak, di grup itu, di komunitas itu, biasanya kalau ada duduk duluan datang, belakangan dibayarin Pak, yang pertama duduk. Oke. Betul, jadi kalau saya lihat, baik-baik ini orang yang satu, terus kalau ada informasi pekerjaan, informasi dokumentasi ilegal, yang legal, jadi orang-orang baik, akhirnya saya bilang, ini orang penolong ini. Akhirnya ada pemikiran saya, waktu itu Pak ya, anak saya perempuan yang paling tua, saya bilang, kalau orang Batak bilang boru ya, Ya. guru gimana ini? Oh Ded, kalau begitu bikin aja nama Samaritan, orang-orang penolong. Akhirnya tercantumlah Samaritan mana Internasional. internasional itu tahun 2003 ke bawah Pak, 2000 ke 2003. Oh, jauh sebelum COVID ya? Betul. Oh, oke. Ya, ya, ya. Jadi Pak, kalau di sini komunitas kita itu lumayan Pak, lumayan dari beberapa sinode ya. Oke. Ada AKBP, ada karismatik, karena di Loma Linda ini kita banyak orang Seventh Day Adventist, gereja masih Penarik ke-7. Masih betul. Ya itu kalau nggak salah Pak, 80% Pak. Oh, oke. Iya, betul Pak. Ya, Pak Saud tadi pernah cerita kalau nggak salah ada hubungannya dengan diaspora. Saya teringat ini. Apakah ada kaitannya dengan diaspora TV, Pak? Karena saya pernah diwawancarai di diaspora TV. Ya, apakah adakah? Enggak Pak, tapi waktu itu pengurus diaspora datang ke sini kira-kira setahun yang lalu, pengurusnya itu mengajak berkolaborasi, tetapi karena situasinya begini Pak, sebenarnya kita ini pengen loh Pak, pengen kita ini Pak Andre, kita berkolaborasi ke Ya, seluruh jum-jum, tapi karena belum adanya keterpanggilan ya Pak ya, ya. kemungkinan suatu waktu ada seperti yang kita pernah bicarain Pak Andrea, Oke. kita mau buat ambil dari jum-jum sana satu orang untuk panitianya, kita mau mengadakan kesepakatan bersatu loh Pak, kita seperti istilahnya satu tubuh dalam Tuhan Yesus. Bukan masuk di politik, bukan masuk di mana, tetapi bersatu memuliakan nama Tuhan. Tidak ada hubungan diaspora Pak, tidak ada. Tidak. Kita Oh, oke. mau Ya, Pak, mau ya, berkolaborasi segala bidang. Terima kasih Pak. ya. Karena ada diaspora TV kan, Jakarta, Iya. di Jakarta. Mungkin Pak Pak Saud pernah dengar ya. Oke, Pernah. mungkin nggak ada hubungannya. Oke, Pak Saud. Oke, saya utarakan ya. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan buka mikrofon dan bertanya. Oke, saya disclaimer dulu. Pak Saud, jika ada pertanyaan saya ya atau teman-teman saya yang pertanyaannya menyinggung atau sensitif ya, Pak Saud berhak untuk tidak menjawab. Ya, saya disclaimer dulu. Alright, pertanyaan saya setelah saya disclaimer, Pak Saud pasti dong pernah
mengalami titik terendah dalam hidup Pak Saud ya, dalam sekian puluh tahun ya, pasti pernah mengalami titik terendah. Mungkin bahkan mengalami Tuhan tuh rasanya tidak ada. Rasanya tidak ada. Atau Tuhan tuh ada tapi Tuhan nggak peduli gitu loh. Seperti Tuhan mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang ya dengan perahu. Tapi ternyata Tuhan tidur di atas pakai tilam, pakai bantal. Jadi enak banget. Padahal itu angin ribut. Ya, ombak besar sekali. Air sudah mulai masuk. Murid-muridnya lihat, ini Tuhan ada, kenapa dia tidur? Seakan-akan dibiarkan sendiri muridnya. Nah, apakah Pak Saud pernah mengalami hal seperti ini? Tuhan ada, tapi Tuhan nggak peduli. Entah Pak Saud mau kelaparan atau problem banyak, halangan banyak. Pernah nggak mengalami hal seperti murid-muridnya waktu bertolak ke nyebrang Danau Galilea? Ya, silakan. Jadi Pak, menurut pengalaman saya berjalan sama Tuhan itu sangat indah, Pak. Ya. Sangat indah dan saya syukurin, Pak. Kalau waktu saya single, walaupun posisi apapun, situasi apapun, saya selalu ke gereja, Pak. Ke gereja. Jadi titik sampai yang Bapak sampaikan tadi belum pernah saya rasakan sampai titik akhir belum. Karena sangat indah perjalanan saya sama Tuhan. Sangat indah. Terima kasih sama Tuhan Yesus Kristus, Pak. Iya. Wah, itu luar biasa. Itu kalau saya pernah titik terendah, justru titik rendah saya bersyukur. Kalau saya nggak mengalami titik rendah, saya nggak di sini, Pak. Mungkin saya di tempat lain, Pak. Tapi saya bersyukur. Oh, Pak Saud belum pernah mengalami titik terendah sehingga rasa-rasanya Tuhan itu jauh atau Tuhan ada tapi nggak peduli, nggak pernah ya. Oke, nggak pernah. Oke, nah, ada yang mau bertanya? Silakan, Pak Karel mau bertanya kah? Boleh? Belum kah? Pak Karel? Ya. Oh ya, boleh. Ya silakan. Salam kenal Pak Saud Napitupulu ya. Pasti orang Medan ini ya. Salam kenal, Pak. Ya. Nah, oke. Terima kasih Pak Saud. Saya mau tanya satu hal, Pak. Selama ini kan Samaritan Mana Internasional ini kan satu yayasan atau satu komunitas biasa gitu, Pak? Kalau di Indonesia, Pak, kita sudah punya yayasan. Ya. Ada yayasan. Kalau di California, kita karena begini, Pak, di sini harus ada, kalau non-profit itu bisa aja dibuat, Pak. Tapi karena kita memfokuskan di Indonesia, tadinya Pak, ceritanya Pak, Samaritan Mana ini di WA grup kita nggak ada orang yang di Indonesia, Pak. Karena ini khusus komunitas di California aja, di Amerika. Di Amerika kita juga udah ada di New York, di Maryland, di Chicago, Colorado, Sacramento. Terus gini Pak, orang yang pulang selesai sekolah atau dideportasi atau pulang for good, pulang ke Indonesia, mereka mau ingin berpartisipasi, mengingat memori-memori teman-teman di sini, masukin dong di WA grupnya. Kita masukin Pak, setelah kita masukin dong teman saya, masukin. Akhirnya perjalanan begitu indah, akhirnya sekarang Pak Andre ada di WA grup kita itu kalau nggak salah 120 atau 130 dari Indonesia, Pak. Iya, Pak. Dulu Pak hanya di California ini sama state lain hanya 70, ya paling banyak ya 80 hampir Pak, begitu Pak. Tapi kalau di Indonesia kita udah ada yayasan Pak.
bulan 2 tanggal 20 2024 kita udah ada SK, Pak. Oh. Terima Ya. kasih, Pak. Ya. Ya, kalau yang di California itu bergeraknya di bidang apa, Pak? Kita, Ingin Pak, bilang, sebenarnya Samaritan Mana ini yang ada di beberapa negara di California, kita menjalankan 5 program kita, Pak. Pertama di bidang spiritual. Ya. Kedua, membagi informasi untuk pendidikan, informasi kesehatan, informasi kita adakan juga sosial bakti. Yang terakhir sebenarnya informasi, sharing informasi. Sosial bakti kita ada, Pak. YouTube kita ada. YouTube kita mendoakan komunitas di sini yang kurang belum dapat pekerjaan, yang masih perlu legalitas, yang masih mau mencari jodoh. Dan kita juga mendoakan homeless, Pak. Kita doakan komunitas kita sebulan sekali sambil potluck. Gitu, Pak. Ya. Kalau di Indonesia, Pak, kita enggak terlampau intervensi karena kita mau dulu dengan kata arti kita di sini dulu kita kontrol. Tetapi kalau Indonesia ready dibuka perwakilan, karena kita udah ada buka, Pak, Indonesia Barat, Indonesia Timur. Kita bagi 2, Pak. Tapi jalannya waktu yang baru Pak Andre tahu, baru November kita buka Zoom-nya, Pak. Kita masuk juga di sosial media, kita liputin berita-berita di seluruh dunia yang bisa kita liputin. Amin. Iya, Pak. Pak, sedikit lagi, Pak Karel. Di YouTube kita nggak ada sarah dan diskriminasi agama, tidak. Kita komentari, kita dukung kalau seperti di negara Eropa pernah dibakar Al-Quran, kita bilang itu enggak sepantasnya orang yang beriman melakukan itu. Iya. Di Pakistan atau di apa pernah dibom masjid dekat kantor polisi, saya komentarin, Pak. Jadi orang Buddha juga diperlakukan tidak sewajarnya. Kita komentarin dengan kata arti kita equal, Pak. Mau agama Buddha, Hindu, Ya. Islam, Kristen, kita terpanggil untuk komentarin supaya ya itu, Pak, men-sharing pendidikan. Kita mengajak, Pak, karena kebinekaan tunggal ika, keperbedaan agama itu sangat indah, memperkaya, Amin. memeluaskan jalan-jalan, Pak. Terima kasih, Pak Karel. Oke, ya. Terima kasih, Pak Wasaud, informasinya. Ya, silakan Pak, dilanjut, Pak. Oke, ya, oke, saya berpindah ke segmen selanjutnya ya. Pak Saud, saya kepingin tahu, kapan Pak Saud mengalami perubahan secara signifikan ya, baik perubahan cara berpikir, paradigma, perubahan karakter, karena Pak Saud mengalami Kristus. Kan banyak di dunia ini orang Kristen secara identitas, ya. Maksudnya identitas itu ya kalau orang Kristen kalau minggu ke gereja dong. Kalau orang Kristen ya berdoa dong. Ya hanya sekedar rutinitas. Tapi tidak pernah mengalami Kristus. Kalau tidak mengalami Kristus nggak ada perubahan. Ya sekedar yang penting saya berbuat baik, Pak Saud. Yang penting saya tidak jahat, tidak fitnah, tidak nyolong, tidak korupsi. Nah, padahal lupa bahwa orang Kristen, anak Tuhan, harus mempunyai dampak, harus memberitakan firman sesuai Matius 28 kan, 19 sampai 20. Nah, itu kalau tergerak. Kapan kira-kira Pak Saud tergerak hatinya on fire gitu loh.
Kalau maksudnya on fire itu kalau ketemu sama orang baru, orang nggak dikenal, mungkin di perjalanan di kereta api, di metro atau di bus, ketemu orang baru kan Pak Saud nggak bisa uh, tutup mulut, pasti kepingin cerita mengenai hal rohani lah, ya nggak cerita mengenai apalah, ya. Mengenai hal rohani bagaimana siapa Kristus, menceritakan lah. Nah, kapan titik balik Pak Saud seperti itu? Jadi Pak, waktu COVID ya, Hmm. waktu COVID itu member kita Samaritan Mana ada lebih kurang 20 Pak meninggal, Oh, dipanggil. Lebih COVID kurang 20, 2019 ya? 2020 yang parahnya Pak. Oh, 20, 1920 ya. 21. Ya. Oke, alright. Jadi Pak, YouTube kita buat di situ, di YouTube kita 1, 2, 3, ada 3, 4 di funeral ya, di penguburan. Oke. Waktu di COVID Pak, kan semua kan onsite nggak ada ya, gereja-gereja ya. Ya. Nah, terus buka di Zoom, saya masuk Zoom. Waktu itu ada teman-teman sharing yang dari Indonesia Pak ya, di WA group, flyer-flyer. Saya sementara kan Pak, kita di sini kan sangat dulu kan hampir 1 juta lebih yang meninggal Pak ya. Iya, betul. Sampai black itu di block out segala macam, nggak ada aktivitas. Terus pendek cerita Pak, waktu ikut Zoom ini Pak, sama ikut acara penguburan teman-teman ya, member kita, partisipasi member, saya Pak pikir gini loh Pak, hidup itu seperti angin. Iya, betul. Diembus telinga kiri, lewat telinga kanan. Terus kadang-kadang Pak, rasanya ini waktunya. Terima kasih. Dalam penderitaan dan kesengsaraan dan ketidakpastian di COVID-19, Tuhan benar-benar bekerja Pak pada Amin. saya, Ya. pada diri saya, karena di situ benar-benar panggilan kepada manusia itu secara massa Pak, tidak pandang bulu, mau muda, mau tua. Jadi di Zoom itu saya pikir, wah, sangat mulia Tuhan ini sebenarnya. Di dalam penderitaan, tangisan orang di COVID, ada sisi yang terbaik bagi orang-orang yang mau ikut berjalan di jalannya. Pada saat itu Pak, saya pikir, wah, sampai Pak akhir ini Tuhan itu sangat mulia Pak. Dan saya merasakan kemuliaan Tuhan. Kita ini Pak ngerjain handyman juga Pak di Amerika, di California. Rumah yang saya cat Pak, lumayan banyak Pak. Rumahnya itu paling murah 500.000 US dollar, hampir sampai 1 juta US dollar kita cat. Yang ngecat bukan saya Pak, orang kita punya mitra. Tuhan kasih semua otak pemikiran yang makin indah, ngapain cemburu, Tuhan buka berkat-berkat, dibuka Pak. Jadi di momen COVID itu saya pribadi Pak ya, ada juga keluarga saya dipanggil Pak. Saya pribadi, saya bukan syukurin, tetapi itu momen yang nggak bisa saya lupakan Pak. Oke. Ini, Pak. Ya, jadi rupanya Roma 8:28 berbicara kuat ya. Allah turut bekerja. Nah, ternyata Allah turut bekerja lewat situasi atau kondisi apapun juga. Termasuk kondisi COVID. Yang orang dunia bilang, Tuhanmu nggak ada. Kan COVID, orang mati semua. Nah, Tuhanmu nggak ada. Tuhanmu itu hanya mimpi, kan gitu kan. Tapi ternyata Tuhan bekerja lewat itu. Sehingga, dan di samping itu Pak Andre, okay. Pak Andre, kalau saya dengar orang berdoa Pak Andre ya,
Saya kadang-kadang lihat orang berdoa semangatnya, atau yang lansia, atau anak-anak muda-mudi, kalau berdoa, doanya begini Pak Andre. Engkau sudah memberkatin saya. Engkau kami puji. Dipanggil nama Tuhan, namanya diganti dengan engkau. Kadang-kadang engkau Tuhan Yesus, kena engkaunya. Saya udah berapa orang saya ini Pak ya, saya ajak, saya minta dengan hormat, saya bilang begini Pak. Ya, oke. Kami di Sumatera lagi duduk nih, makanan ada nih, ya kan? Ya, Ada ya. pete, ada ikan teri, terus orang tua kita duduk di sana, bapak kita, mama kita, datang ini anak. Engkau bagi dong ikan terinya, atau engkau bagi dong, nggak kita panggil bapak kita, engkau bagi dong pete itu nggak nyampe ke mulut nanti Pak, bisa ke kepala. Iya kan? Itu orang tua kita loh Pak. Bayangin Pak, itu orang tua kita. Bagaimana Tuhan, Raja di segala raja, dipanggil engkau. Saya minta kepada mereka dengan 2 tangan dan 10 jari, saya minta, jangan panggil Tuhan Yesus engkau. Itu maha suci. Saya pribadi alergi mendengarnya. Iya kan Pak Andre? Ya. Bilang engkau sama Tuhan Yesus. Pak Andre, kalau kita menghadap jangankan presiden, gubernur aja, Pak Andre harus dikasih audiens kan? Cara ngomong, cara berjalan. Ini di atas gubernur loh. Ya kan? Sampai Ya. jangan-jangan seminggu kita dilatih Pak. Cara jalannya. Iya kan? Cara lipat tangan. Cara Manners, bicara. ya. Itu Manners. ada promotornya Manners, Pak. ya, Audiensnya manners, ada. Ya. Nah, itu aja Pak. Kalau Pak Gubernur, kita panggil, engkau udah. Datang gubernur, itu anak siapa itu? Iya kan? Itu nggak diajarin bapaknya. Ini Pak, kita bicara ini Pak sama Tuhan Yesus, kita panggil dia engkau. Waduh, hati saya nangis Pak. Bagusan saya kamu panggil engkau, jangan dia deh. Jangan dah, muliakan dia. Iya kan Pak Andre? Ya, ya, ya. Jadi Pak, saya udah nasihatin beberapa orang Pak. Tapi nasihatinnya, saya bilang, bagus doamu tadi, bagus, terlampau semangat kamu, bagus. Tapi kalau boleh jangan panggil engkau nama Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Andre. Jadi itulah Pak Andre. Ya. Menarik ya. Pak Andre. Ya, silakan Pak Karel. Silakan Pak Karel. Ya. Mungkin karena apa ya? Karena tradisi ya, sudah lama, karena di Alkitab itu Tuhan Yesus mengajar dalam doa Bapa kami, engkaulah yang empunya. Jadi mungkin kata engkaulah ini terbawa terus sampai itu sudah ya biasa lah. Mungkin aja gitu. Setiap hal yang biasa yang kurang baik itu terus menerus juga itu kurang baik sebenarnya. Saya setuju Pak. Kalau Pak saya bilang gubernur aja kita nggak berani bilang engkau. Masa Tuhan bilang engkau? Tapi ya mungkin karena terbawa daripada yang lalu gitu ya, di firman Tuhan katakan engkau ya. Jadi itu terbawa sehingga orang katakan engkaulah yang punya kuasa, kemuliaan. Mungkin Pak, mungkin. Maaf kalau saya salah Pak Saud. Terima kasih. Ya, menarik. Oke, saya tanggapi Pak ya. Gini Pak, ya kita tidak bisa menutup mata ya. Penyebutan Tuhan dengan kata engkau ya dalam doa sepertinya hal yang boleh dan umum dilakukan ya secara sadar atau tidak sadar ya. Karena dalam Alkitab sendiri banyak tokoh iman yang berdoa dengan bahasa yang akrab kepada Tuhan seperti dalam Mazmur ya dan doa-doa Yesus ya. Penggunaan kata engkau itu menunjukkan apa? Relasi yang dekat dan dengan pribadi dengan Tuhan seperti yang diajarkan dalam Yesus kan, doa yang diajarkan Yesus seperti Pak Karel tadi bicara di Matius 6 tuh, gitu. Doa Bapa kami kan Matius 6. Ya, semua orang sudah tahu lah, Matius 6 9 sampai 13. Namun hendaklah kita tetap berdoa dengan hormat dan kesadaran bahwa kita berbicara secara pribadi kepada Allah yang
Maha kudus, maha kuasa, maha segala-galanya, ya enggak? Jadi selama kita berdoa dengan sikap hati yang benar, menyebut Tuhan dengan engkau, sebetulnya Pak, kalau saya bukannya a priori ya terhadap Pak Saud, enggak, saya melihat begini Pak, engkau adalah Tuhan itu wajar, dan saya pikir enggak ada yang salah, karena relasi pribadi lepas pribadi. Sepertinya kalau orang enggak punya relasi ya, kurang ajar banget. Tapi kalau saya adalah anaknya loh Pak, anaknya, ya bukan berarti saya permisif ya, permisif itu semua serba boleh, enggak lah. Saya melihatnya dari kacamata yang sisi yang berbeda Pak. Relasi itu kita harus bangun secara akrab. Kalau kita enggak akrab dengan Tuhan, bilang engkau, kurang ajar. Tapi relasi yang dibangun setiap hari, setiap saat. Saya pikir ya, bukan bahwa saya itu benar, enggak. Saya sendiri, relasi kita itu yang penting. Karena Tuhan melihat hati, ya enggak? Tuhan melihat hati, bukan melihat casing. Dari casing kita, wah ini Andre itu rohani, enggak. Dia melihat hati saya, siapa yang saya muliakan? Apakah self-center, gitu? Saya self-center atau Christ-center? Itu Pak. Itu yang setuju Pak. Nah, Pak Andre, gini Pak Andre, begini, kita punya nama berarti satu paket nama dengan tubuh. Misalnya nih, saya Saud Napitupulu. Ada 5 orang nih berdiri nih. Datang anak kecil atau orang tua. Nggak tahu ini orang tua siapa. Engkau, dibilang yang 5 ini Pak. Siapa? Ya, engkau ini siapa? Ada si Budi, ada si Saud, ada si Andi. Lebih bagus dipanggil nama engkau itu nggak tahu siapa Pak. Walaupun lagi kita berdoa, mana tahu Tuhan seberang, Tuhan yang ini, engkau siapa? Kalau saya Pak dipanggil, engkau, saya ini punya nama. Sebut aja nama saya. Nama saya ini indikasi satu paket dengan Pak Andre. Kalau semua manusia ini tidak punya nama, bubar Pak. Susah komunikasinya. Iya kan? Makanya ada pakai nama. Mempermudah komunikasi, mempermudah, mengajak, menyuruh, mengundang. Kalau dibilang engkau semua, wah ngeri-ngeri. Saya Pak Andre bukan mau berdebat ya, bukan mau apa. Setuju saya seperti dibilang Pak Andre. Kalau sudah kompak, sudah benar-benar ada hubungan. Sedangkan suami istri Pak Andre, bilang, ambil dulu, engkau ambil dulu baju saya. Wah, istri bisa bilang, kamu tidur di garasi 3 hari 3 malam dulu. Iya, aku jaga anakmu, aku membesarkan anakmu, kau kumasakin makanan, kau panggil lagi engkau. 3 hari 3 malam kau tidur di garasi. Kalau kami orang Batak, Pak Andre, dipanggil anak yang paling tua, misalnya anaknya si Anton, Ibu Anton. Iya, itu menandakan anak yang paling tua. Jadi memang Pak Andre setuju seperti dibilang Pak Andre, kalau udah kompak ya sebenarnya kalau makin kompak itu memang makin indah ya Pak Andre ya. Nggak ada lagi. Tetapi justru kekompakan itu makin banyak sopan santun, ya kan? Sopan santunnya lebih sopan gitu loh. Jadi benar Pak Andre, saya sebenarnya begini Pak Andre, saya nggak mau, saya ikut jum-jum nih Pak Andre, ikut jum. Saya hati-hati karena itu rumahnya, harus ada saya sopan santun. Rumahnya dia, saya ikutin aturan mainnya karena saya ini tamu. Jadi sebenarnya Pak Andre itu sangat, makanya saya bilang Pak Andre cocok wali kota dah. Tahun depan. Saya dukung Pak wali kota di daerah Purwokerto ya Pak Andre.
Ya, Purwokerto. Purwokerto. Jangan tabu menjadi amin. ikut pemerintah daerah Amin, Pak Pak. Andre. Aminkan saja Pak Karel. Ini nubuatan ini, nubuatan. Iya, iya, iya. Oke. Iya. Biar kita senyum Pak Andre ya. Biar Betul, senyum betul. sedikit ya. Saya mau ketemu Pak Bambang. Pak Bambang belum komen ya. Pak Bambang monitor nggak nih? Ini enggak ada lagi di situ. Ya, oke. Ya, oke. Sekarang ganti topik ya. Ya Pak Andre. Pak Pak Saud. Pak Saud, saya dengar, ya boleh dijawab, boleh tidak ini, ya toh? Boleh dijawab, boleh tidak ini. Pasti pernah tersangkut, karena ada firman Tuhan kan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik, ya kan? Ada firman Tuhan tuh. Nah, Pak Saud pernah nggak terjerumus kepada pergaulan yang buruk sehingga ada sesuatu yang terjadi di dalam Pak Saud? Ini boleh dijawab, boleh tidak. Saya disclaimer dulu ini. Saya tahu sedikit. Cerita saya tahu sedikit. Apa cerita? Apa Mantap Pak Andre. Iya, terima kasih. Kalau boleh nanti Pak Andre jilid kedua aja, jangan semua dibongkar. Kan lebih enak kan Pak kalau pacaran itu ya sedikit-sedikit dulu. Oh nanti ya, oke. kedua kan. Sesi kedua ya? Jilid kedua Pak. Siap, Oh, ya, siap. boleh. Oke. Jadi saya ganti topik yang lain. Atau Pak Karel ada topik yang lain? Bertanya. Boleh tanya Pak Karel. Pak Bambang nggak mau nyimak dia. Ya. Oke, Ya. Pak Karel. Padahal di YouTube juga banyak ini. Orang yang menonton di YouTube ini banyak ini. Pak Saud di California ada keluarga, anak, kuliah, pas semua gabung di Samaritan. Oh, terima kasih. Memang saya lupa tadi ya, Pak Karel ya. Mau ceritakan anak saya ada 3, Pak. Saya pensiun dari perusahaan UPS, United Parcel Service. United Parcel Services. Ya, terus berjalannya waktu, seluruh pekerjaan sudah saya kerjain. Prinsip saya Pak, hasil gaji yang saya bawa nggak ada korupsi, killing time, mencuri waktu, nggak korupsi, ngambil uang perusahaan. Saya bawa dengan hasil keringat saya lihat anak saya makan dengan indah. Amin. Iya. Jadi benar Pak, 3 anak saya, 2 laki-laki, 1 perempuan. Di berjalannya waktu Pak, saya serahkan 3-tiganya anak saya sama Tuhan. Tapi mereka tahu Pak, kalau saya ngantar sekolah, mereka udah tahu sama istri saya, oh Dedi lagi ministry. Bukan saya membuat jadi gap sama mereka, enggak. Saya mau menunjukkan suatu waktu apabila saya tidak ada Pak. Apabila saya tidak ada, inilah dokumentasi. Di tempat Pak Andre ada, di tempat PSBB ada pernah saya bicara. Saya sebenarnya Pak, saya nggak terlampau mau banyak di tempat yang berbicara, tetapi seperti dibilang Pak Andre nih, saya jadi terbuka pemikiran saya. Biarlah Pak Saud kesaksianmu itu akhirnya mempunyai dokumentasi bagi saya dan untuk anak-anak saya. Suatu waktu apabila saya tidak ada, kenapa kita tidak ikut jejak anak Bapak? Karena begini Pak Karel, saya kalau berdoa, pagi, siang, sore, saya doakan tahu nggak Pak Karel? Tuhan, ini anak yang kau titipkan. Pakai Tuhan. Pakai Tuhan. Saya kembalikan sama kamu Tuhan. Tuhan Yesus. Dengan kemuliaan. Dipercayakan sama saya. Pakai ini Tuhan. Kan banyak kan Pak Karel, anak-anaknya itu mau pengen insinyur, dokter. Itu sangat indah. Bagi saya Pak Karel, permintaan dan cita-cita saya, anak-anak saya bekerja di ladang Tuhan. Itu lebih mahal daripada segala-galanya Pak Karel. Itu harapan saya dan doa saya selalu Pak Karel. Karena Pak Karel, the purpose
you live and life to spread the gospel. Yes. That's it. Yes. Wow. Yeah. Yes, it is. Keren, Arti keren. kehidupan Pak Karel dan saya, Pak Andre, menyebarkan firman Tuhan. Amin. Ya. Oke. Masih ada Pak Karel? Ya. Masih ada lagi? Ibu Ria orang masuk, Pak Andre. Oh, Ibu Ria orang terlambat Minta maaf masuk. ya, saya terlambat, saya minta Ya, maaf. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, Oke. nggak apa-apa, Ibu. Narasumbernya dari California, Bu. Jadi sudah mau habis nih ya. Ya, 5 menit Nggak lagi apa-apa, habis. Pak Andre, nggak apa-apa. Jadi Ya, seperti mobil engine diesel, makin panas ini. Jadi makin panas ya kelihatannya. Oke. makin on fire. Ya, ya. Terlambat Ibu Ria. Oke. Oke, Pak Karel ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi semua Pak Saud, jadi semua anak-anaknya Bapak semua terjun dalam pelayanan misi. Jadi Pak, anak saya yang paling tua Pak, dia sekolah kuliah di laboratorium. Oh. Nomor 2, dia sekolah di pemerintahan, di negeri, dia psikologi. Yang nomor terakhir Pak, dia SMA, masih SMA, Pak. SMK kalau di Indonesia Pak ya. Ya. Semuanya di California kan? Tiga-tiganya lahir di sini Pak, tiga-tiganya lahir di sini. Itu they must be speak English very fluent ya? Yang nomor 2 Pak, bahasa Indonesia bisa dia Pak. Oh, oke. Dia belajar ketepatan, dia suka by language ya, banyak dia tahu bahasa Korea bisa, bahasa Jepang bisa. Oh, oke. Sampai-sampai saya bilang kalau kamu ini ya buat aktivitas, karena apa yang kamu dapat itu ya dikembangkan ya Pak ya. Oke. Oke. Si bungsu apa bisa bahasa Indonesia? Jangan lupa. Itu Pak, karena yang dari mereka bertiga, yang nomor 1 boleh, nomor 2 boleh, nomor 3 ini ketepatan Pak, memang kelalaian kami Pak, itu harus diakui. Iya. Iya, pada saat itu dia kurang kami ajak bahasa Indonesia. Tetapi memang Pak ya, karena kita juga di sini kan harus kerja Pak ya, negara kapitalis kan, kerja. Tapi ya tahun lalu Pak, mereka senang banget pulang ke Indonesia. Yang paling nomor 2 dan paling bontot sama istri pulang ke Indonesia sebulan. Mereka pergi ke Jogja, pergi ke Sumatera. Terus saya tanya Pak, apa bagian yang kamu suka Indonesia? Orangnya ramah-ramah. Itu perlu dipertahankan. Orangnya ramah-ramah. Itu perlu dipertahankan, ada istiadat itu Pak. Iya, betul. Itu. Karena itu datangnya dari mereka ya Pak. Saya nggak ikut pulang waktu itu. Mereka bertiga pulang. Oh, oke. Ya. Pak Saud waktu ada yang mau bertanya kah? Kok kenapa saya bertanya terus ini? Pak Karel ada yang, Pak Bambang ada yang mau bertanya? Pak Karel atau Pak Bambang? Lanjut Pak, lanjut. Oke. Pak Saud pernah nggak Pak Saud memberitakan Injil? Waktu COVID Pak, kan saya pernah sekolah pendeta Pak 2 tahun. 2 tahun sekolah pendeta. Beritakan Injil itu enggak Pak, hanya waktu itu Pak, saya mendoakan orang-orang homeless itu, mereka itu sangat ini Pak, sangat saya hanya mendoakan aja Pak, saya nggak bagi firman, mendoakan. Terus saya tanya, saya minta izin, bisa saya doakan? Terus mereka bilang boleh. Terus habis berdoa saya kasih berkat ya. Setelah saya kasih berkat, mereka itu salah satu yang saya doakan itu anak muda Pak, anak muda
umur 25 tahun. 8 bulan setelah saya doakan, dia ini orang homeless tadinya ya. Ketemu di Walmart, Pak. Di Walmart. Ya, you can tune know. Dia tanya, "Sir, did you recognize me?" Aku bilang, dalam hati saya, karena banyak yang saya doakan ya Pak ya. "No, can you recall me?" Siapa kamu? Saya bilang. Saya dulu salah satu yang Bapak doakan. Terus hasil doa Bapak itu saya mempunyai motivasi, wih, ini Bapak ini enggak orang Amerika mendoakan saya. Saya lahir di sini. Jadi akhirnya Pak, itu anak muda itu menurut sharing ceritanya, dia jadi mau bekerja. Dia jadi semangat Pak. Hasil daripada dua yang kita tayangkan itu Pak. Itu melalui itu aja saya Pak membagikan kesaksian firman Pak ya, melalui doa Pak. Iya. Suara audio saya kelihatannya turun. Pak Karel bisa dengar saya Pak? Bagus. Biasa Pak. Oke. Ayo Pak Andre. Saya dilihat meter saya turun ya. Oke, mudah-mudahan enggak ya. Ya, Pak Saud. Tadi mungkin terputus ya suara saya. Yang saya tanya Pak, pernah nggak Pak Saud memberitakan siapa Yesus itu kepada orang yang belum kenal? Terus dia menolak Pak? Pernah? Sejauh ini Pak, karena menurut permintaan saya Pak ya, saya kalau berjalan ke kota lain atau kemana, saya minta kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan, kirim orang yang mau saya doakan. Bukan saya yang bekerja Tuhan, tetapi Tuhan. Tetapi sejauh ini siapa yang saya doakan, ya karena Tuhan yang ngirim ya. Saya nggak, Pak, begini Pak, saya nggak pernah kasih bagi firman Pak, nggak pernah. Tapi mendoakan Pak. Waktu saya doakan, tetapi Pak, pada basicnya saya minta dulu, misalnya nih Pak, saya pergi ke satu kota, ada rencana saya mau mendoakan, saya bilang sama Tuhan Yesus, Roh Suci kirim orang yang mau saya doakan. Biarlah Roh Suci dulu yang bekerja, saya hanya alat dipergunakan. Kira-kira sejauh ini belum ada nge-review Pak, belum ada. Tuhan Yesus sangat indah. Ya. Mantap. Oke. Belum pernah ya. Oke, nggak apa-apa. Itu bersyukur ya. Nah, begini Pak. Pak Saud ini kan merasa anak Tuhan. Pernah nggak Pak Saud berbuat kebaikan kepada kepada someone ya, membuat kebaikan, tapi direspon berbeda, direspon bahkan difitnah, tidak baik. Pernah nggak? Silakan Pak. Akhir-akhir ini Pak, betul, semenjak kita buka Zoom, dikirain Pak kita mengadakan kompetisi. Oke. Terus di asumsi lah ya Pak ya, asumsi mereka buat kompetisi atau merupakan ini tidak bagus. Tetapi akhirnya saya pikir begini Pak, seharusnya misalnya nih Pak, kita ini kan murid-murid ya Pak ya. Kalau dikirim ke Pulau Asia, 12 murid Yesus, ke pulau sana, seharusnya Zoom ini harus saling ini ya Pak ya, saling menguatkan. Harusnya, gimana kabar di situ? Perlu pengkhotbah nggak? Iya kan Pak? Gimana kabar di situ? Apa yang bisa saya bantu? Seperti Pak Andre. Pak Saud, kalau apa Zoom saya aja pakai. Nah, itu kan sangat indah Pak. Padahal saya sama Pak Andre belum pernah. Harus sebenarnya gitu loh Pak. Ya kan? Pak Andre ini Pak unmute Pak, nggak kedengaran, unmute. Ya, tergerak saja Pak. Tergerak saja saya tawarkan aja lah, harus tawarkan gitu aja. Pak Saud kan beda, saya kan cuma jam 1 siang. Saya kompak saya sama Pak Karel, Pak Bambang jam 1 siang waktu Jakarta. Pak Saud kan
mungkin malam, mungkin silakan pakai, nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Saya tawarkan aja Betul, karena Pak. Jadi punya maksud saya Pak gini Pak Pak, Saud kan seluruh problem dulu. iya betul. Jadi maksud saya Pak, seluruh jum-jum kita ini seharusnya, maaf ya Pak Andrea, kalau partisipatnya ada 60, 50, di sebelah sana ada hanya 13, 12, seharusnya dibilang sama partisipatnya, kamu ke sana, dia itu jam 5 misalnya nih. Ya. Kamu ke sana. Jangan merasa menjadi kesombongan. Oh, saya punya partisipet Ya. 60. Lihat Pak Andre, hanya 5, hanya 6. Tetapi kan kita cerita-cerita begini kan nama Tuhan kita muliakan. Ya. Nggak ada kita. Ya. Maksudnya Betul. gini loh Pak, mari Betul. kita saling seperti murid-murid Yesus kan dulu kan Pak, kirim-kirim surat. Iya. Iya kan? Mau saling menguatkan. Siapa di sana? Siapa di sana saling menguatkan. Itulah keinginan kita ya Pak Andre ya. Iya, betul. Betul ya. Nah, itulah yang penting motivasi kita, Pak. Self center atau Christ center. Kalau self center, saya yang ditinggikan. Wah, saya menjadi kebanggaan. Oh, kebanggaan. Saya punya partisipan banyak loh Pak Saud. Saya enggak. Baik sedikit atau banyak, enggak urusan. Yang penting semua harus dengar kebenaran firman Tuhan. Kan bukan saya. Ya Amin. Tuhan yang kita tinggikan, Pak. Ya enggak? Bukan saya. Jadi saya siapa? Saya hanyalah one of the tools ya. Salah satu dari equipment, dari alatnya Tuhan. Ya, saya bangga dipakai alatnya itu bangga. Ya enggak? Tapi jangan saya ambil alih apa? Tuhan saya, biarkanlah Tuhan yang bekerja. Ya tuh, biar aja. Itu. Nah, Pak Saud. Pak Bambang mau bertanya kah? Pak Bambang dari tadi diam-diam aja, nggak monitor, nggak apa. Mau bertanya, silakan Pak Bambang, silakan. Oke, boleh buka mikrofonnya. Masih tertutup. Mikrofonnya masih tertutup, Pak. Tes 1, 2, 3. Halo. Oh, nggak monitor, nggak ada headsetnya, dia nggak dengar dia. Ya, oke. Pak Saud pernah nggak difitnah orang, Pak? Apa yang terjadi kalau Pak Saud pernah difitnah orang? Pernah? Pernah Pak. Jadi waktu saya difitnah, akhirnya saya introspeksi diri. Ya beginilah ya, kalau difitnah ya. Akhirnya memang difitnah itu sakit. Dan saya bawa ke diri saya waktu ngebully orang juga, orang itu sakit ya. Jadi membawa peristiwa itu mengangkat kita supaya jangan memfitnah orang. Itu aja saya pikir Pak. Karena begini Pak, ada orang kalau difitnah nggak bisa lupakan, bisa sampai 3 hari 3 malam. Ya, nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Padahal yang memfitnah kita tidur enak Pak ya. Kita enggak. Betul. Oh, jadi saya pikir Pak waktu itu, wah begini ya, kalau nggak bisa yang handle ya. Padahal kalimatnya kan kalimat sebenarnya ya itu masuknya setan itu akhirnya orangnya nggak bisa tidur seminggu. Untung orangnya nggak meninggal Pak. Coba kalau meninggal, dosanya itu gimana itu? Iya kan? Iya. Jadi mulai dari situ Pak, saya mulai sekarang ini kalau berkata-kata harus mikir, kalau boleh 4 kali 5 kali. Apakah kalimat saya ini nanti ngebully dia? Apakah nanti kalimat saya ini menyakitin hatinya? Jadi untung juga Pak kita difitnah. Jadi tahu kita merasakan sakitnya difitnah. Jadi untuk melakukan itu kepada orang lain, akhirnya kita mikir. Ya, ambil nilai plusnya ya. Iya Pak. Positif. Jadi saya tanya Pak. Pak Bambang, silakan. Ya baik Pak. Pak Saud luar Masih biasa. tertutup kameranya Pak. Pak Bambang. Oh ya, perjalanan hidupnya memang sangat mengesankan. Asik gitu. Tapi saya tadi mendengar Bapak sekolah Alkitab 3 tahun Pak ya? 2 pernah. 2 tahun Pak ya?
Nah, terus apa itu Pak? Kok bisa sampai sana? Mungkin boleh. Itu Pak, karena keluarga saya ke sini akhirnya namanya nggak terpanggil kali, nggak di situ kali Pak ya. Keluarga saya di sini semua, rasanya sepi, nggak ada Halo Pak teman. Saud. Iya, karena rasanya sepi ya Pak ya, nggak ada teman untuk bagi-bagi cerita. Terus sebenarnya Pak, waktu saya ngambil sekolah pendeta itu, saya waktu SMA ada penyakit Pak waktu itu. Waktu itu saya ingat ada Mike Tyson. Waktu ibu saya sebelum meninggal, ibu saya bilang, saya tanya, dia bilang saya mau meninggal kalau pulang nanti ke Sumatera. Waktu di Jakarta ya. Saya bilang spontanitas, Mama maunya saya apa, mau jadi apa? Ibu saya bilang ambil sekolah pendeta ya nak ya. Waktu itu saya iakan supaya senang hati ibu saya biar umur panjang. Tetap mati dia Pak. Mati pulang ke Sumatera. Setelah saya pulang, saya nggak ngambil sekolah pendeta, ngambil komputer. Zaman itu baru buka Lotus 1, Lotus 2, Lotus 3. Masih ingat kan ya Pak ya? Oh, masih Sama pakai database. Ya, programnya saya ambil itu. Sama database, Lotus 1, Lotus 2, 1 tahun hampir. Waktu berjalannya waktu 1 tahun itu Pak, ada penyakit di perut saya. Kalau kambuh itu, saya ingat janji saya sama mama saya. Ambil sekolah pendeta. 2 bulan lagi kambuh lagi. Saya ingat lagi itu janji saya. Akhirnya waktu itu Pak, Mike Tyson lagi bertinju Pak. Mike Tyson. Itu waktu itu rasanya penyakit ini udah di limit ya, di maksimum. Saya bilang sama bapak saya, Pak tolong doakan saya Pak. Kenapa? Ini tumben ini minta doa. Karena malam ini saya mau mati Pak, saya bilang. Malam ini saya mau mati. Kenapa? Ceritanya kenapa? Bapak saya waktu itu sampai keringatan. Gini Pak, waktu itu waktu di Jakarta. Di Sumatera Pak. Oh, Sumatera. Di Sumatera, ya. Saya kan SMA di Jakarta Pak. Jadi pendek cerita, saya bilang sama bapak saya sharing. Oh gini aja nak, kudoakan kau, nanti bulan 7 pendaftaran sekolah pendeta. Waktu itu Pak, Mike Tyson itu lagi main tinju bulan 2 Pak. Nah, saya kudoakan kau, nanti bulan 7, ingat ya, mendaftar ya sekolah pendeta. Iya Pak, didoakanlah. Didoakan, setelah didoakan, saya punya badan ini rasanya udah terangkat Pak. Udah terangkat rasanya. Tapi pendek cerita, saya bangun jam 7 pagi, jam 8 pagi. Berjalannya waktu, memang benar bulan 7 saya masuk kuliah. Masuk kuliah, wah itu Pak, semangat sekali saya Pak. Ada itu satu gereja, nggak ada acara pemudanya, saya hidupkan. Ada kebaktian, kalau kita hari Advent ya, hari Jumat, sama hari Rabu malam, saya hidupkan. Semangat sekali. Tapi itu suatu legend ya Pak ya, satu legend dan memori yang nggak bisa saya lupakan di akhir hidup saya. Padahal Pak, pada saat itu saya nggak punya duit loh. Bayangkan Pak, kita kuliah nggak punya duit, bahagia. Kita udah berumur, punya duit, sengsara. Nggak punya duit, sengsara. Gimana ini dunia ini? Pusing terus ya Pak ya. Pusing. Punya duit, pusing. Nggak punya duit, pusing. Tapi semuanya itu Pak, setelah saya ketemu jalannya, itu adanya kebahagiaan itu di dalam Tuhan Yesus. Akhirnya saya bahagia Pak. Punya duit bahagia, nggak punya duit bahagia. Amin. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Ada lagi Pak Bambang? Ya, sesudah ini apa Pak yang bilang? Tadi saya kan melihat Tuhan telah tolong Bapak ya. Banyak hal yang Tuhan tolong Bapak dalam masalah keuangan, masalah kesehatan. Terus apa yang Bapak lakukan
ketika merespon apa yang Bapak lakukan ketika Tuhan itu memberikan segala sesuatu yang diperlukan oleh Pak Saud itu. Itu apa Pak kira-kira? Boleh ceritakan Pak? Pak, rencana hidup saya nanti Pak, saya mau pensiun di akhir hidup saya bekerja di ladang Tuhan. Saya mau pergi ke daerah-daerah karena apa yang saya minta sama Tuhan dikabulkan Pak. Ya Pak. Maaf Pak, sebelumnya kalau Bapak katakan nanti sesudah pensiun baru melayani Tuhan gitu kan Pak? Enggak Pak, maksudnya gini Pak, sekarang kan saya udah pensiun Pak. Saya sekarang gitu. kerja, ya saya udah melayani Pak sekarang, betul. Oh. Ya saya udah melayani Pak. Kita ini, tim kita di California sudah melayani gereja-gereja, ada beberapa gereja ya kita berkatin. Iya Pak. Ya, bagus Pak. Ya, itu saya kira luar biasa Pak, bisa kita ambil makna dari apa yang pertanyaan saya, bahwa Pak Saud tidak akan lupa kebaikan Tuhan, ya. Amin. Apa yang sudah Tuhan lakukan, ada respon dan ada timbal balik, ya. Memang di dalam Mazmur itu katakan jangan lupakan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan. Karena ketika kita mengingat itu, maka kita tidak akan bisa lepas dari Tuhan. Selalu kita ingat Tuhan dan melakukan menyenangkan hati Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Baik Pak, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Bambang. Oke. Saya beri waktu satu pertanyaan untuk Bu Ria Worang. Ada yang mau ditanyakan Bu kepada Pak Saud? Halo, Bu Ria. Iya, saya mau bertanya. Oh ya, silakan Bu. Bertanya, minta maaf kalau di luar kehidupan Bapak Saud ya, karena saya penggemar dari Presiden Amerika Donald Trump. Penggemarnya bukan karena dia kaya, bukan itu. Saya terkagum dengan dia punya perkataan bahwa apakah betul dia bilang kalau para pemain sport tidak ada yang gender, harus laki atau laki, harus perempuan atau perempuan. Nah, saya dengar itu perkataan dan saya berpikir begini, itulah Tuhan ya, Tuhan yang maha besar yang ada di seluruh dunia. Kalau pemimpin negara mencintai Tuhan dan menjadikan Tuhan nomor satu di atas kerajaannya kah atau di atas republiknya kah, pasti negara itu diberkati Tuhan. Saya berpikirnya begitu. Nah, jadi saya berpikir kalau pemimpin negara, sayangnya yang saya baru tahu di Amerika yang mengagumkan pekerjaan Tuhan. Kalau di negara-negara lain sebelum begitu tahu, tapi di Amerika memang saya sangat kagum dengan pimpinan ini. Dan akhirnya memang saya lihat memang diberkati Tuhan ya negara Amerika. Karena pimpinannya mengagumi, maksudnya bukan, ya mengagumi Tuhan, iya. Dan maksud saya berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, yang saya mau tanya di sini, apakah betul dia bilang begitu? Kalau di dalam olahraga itu tidak ada yang setengah-setengah, laki atau laki, perempuan atau perempuan yang jadi olahragawan. Apakah betul itu Pak Saud? Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Jadi Bu Ria, sebenarnya secara
kekuatan tulang-tulang manusia. Jadi gini ceritanya Bu Ria, yang pernah saya dengar ya, ditayangkan di TV, itu dia laki-laki, tetapi karena ganti gender, dia main tinju jadinya. Jadi bayangkan Bu Ria, tenaga tulang laki-laki yang dilawan perempuan. Ditonjok perempuan itu langsung KO. Satu, Iya. kedua, ada itu ditayangkan juga di TV, pelari. Bu Ria bisa tahu kakinya laki-laki, kekuatannya sama kakinya perempuan. Ototnya itu semua. Juara. Jadi memang itulah alasan dia. Alasannya satu, kedua, tahu nggak Bu Ria, setelah dia ditembak, dia cerita, dia bilang, yang menyelamatkan saya adalah Tuhan Yesus. Wow. Ya, baru dia mengatakan itu ada itu summary-nya soal penduduk ilegal di Amerika ini. Itu 2, 3, 4. Tapi yang pertama dibilang Tuhan Yesus. Dan ketiga Bu Ria, dia bersaksi buku kecintaannya, kesayangannya, dan favoritnya Alkitab. Dan dia sampai jual, dia ada Alkitab yang dibagi-bagi dia. Wow. Betul, iya. Jadi memang Bu Ria, saya sih kalau kupikir-pikir Bu Ria, kemanapun kita dilemparkan, atau ke Afrika atau ke Indonesia, memang kalau Tuhan kita itu memang hidup, kita bisa pancarkan lilin yang kecil. Nggak usah takut Bu Ria. Amin. Iya. Ya. Saya sekarang semenjak mendekat sama Tuhan Yesus itu, ini saya Tuhan, saya memiliki Tuhan yang hidup, tempatkan saya Tuhan. Dan ketiga Bu Ria, salah satu mata uang currency di dunia, we trust In God we trust. in God. In God In God we trust, ya. Ya. Jadi Bu Ya. Ria, kalau boleh Bu Ria, saya kalau ada orang ngebully Amerika, saya nggak terima. Karena saya di sini 30, saya rasakan Bu Ria. Saya rasakan, ada orang seberang Bu Ria, penyakit jantung udah mau mati. Kalau nggak salah ceritanya, anaknya bersaksi. Pulang, datang ke sini di apa Bu Ria, di bedah, bentuk salib, pulang ke Jawa Barat, itu Bapak jadi Kristen. Nggak ada yang baik. Nggak ada yang baik. Hanya dioperasi bentuk salib, dan ditanya anaknya, berapa keluar anakmu, uangmu nak? Nggak ada Pak. Oh, negara ini hebat ya. Hebat ya. Jadi ya salah satu itulah kali ya Bu Ria ya. Bu Ria, saya kadang-kadang mikir nggak perlu kita perlu berkhotbah, perlu bagi firman, tapi dari perilaku kita, Amin. perbuatan, tingkah laku kita, cara kita berjalan. Contoh Bu Ria, negara ini, banyak negara ini, seluruh dunia datang Bu Ria, dari komunis, dari mana. Tapi Bu Ria, Tuhan bekerja, mereka jadi kenal Tuhan, jadi pakai kayu, pakai salib itu Bu Ria. Jadi kadang-kadang saya pikir begini Bu Ria, perlu juga kita berubah, perlu juga kita ke jalan-jalan. Tapi kulihat dari how this government, these people, this society to treat, to show the love, they can comfort. Jadi membuat apa aja bisa menjadi mereka jadi comfort, jadi kembali, jadi berbolak-balik jadi Kristen. Iya. Ya Bu Ria. Jadi Bu Ria, betul itu Bu Ria. Karena Donald Trump bilang common sense. Nggak usah kita terlampau, ini menurut Donald Trump ini memang selalu memfokuskan nama Tuhan.
Jadi kita bersyukur kita Amin. Ya, memiliki. Karena sebelum dia Bu Ria tingkat kriminal tinggi sekali. ya, Tinggi. saya Betul. dengar. Ya, Iya. Sampai karena tingginya Bu Ria, saya pasang kamera di depan rumah saya. Ya. ya, Ya. Yang bisa bicara juga, bisa mutar 360 degree, bisa bicara, bisa segala-galanya. Tapi kadang-kadang kupikirin, apakah itu perlu? Ya perlu, sambil saya perlu berdoa kan, ya kan. Itulah usaha saya Bu Ria. Jadi usaha kita selama ini Bu Ria, kita berdoa dan pergi ke kotak-kotak pemilihan memilih dia. Jadi 50% berdoa, 50% usaha kita. Amin. Alright, lebo orang. Amin. Oke. Ya. Makasih. Tuhan berkati Pak Saud. Luar Makasih Bu biasa. Ria. Tuhan Luar berkati. Luar biasa ya. Hari ini Pak Saud memberikan kita pengertian ya. Tetaplah berbuat baik karena biarlah orang lain melihat Kristus di dalam kita. Ya. Orang lain bisa melihat Kristus. Ada kasih di dalam kita. Oke. Pak Saud, waktunya nggak banyak lagi. Bisa berikan pesan moralnya kepada virtual Zoom ini maupun yang di YouTube ini banyak Pak. Yang nonton Pak Saud di YouTube ini ternyata banyak Pak. Di virtual Zoom ada 6 orang, nggak peduli saya. Yang banyak di Facebook sama YouTube channel banyak Pak. Jadi pesan moralnya apa Pak dari kesaksian ini? Silakan. Terima kasih kepada virtual media sosial Facebook Kompak Siang ya. Selalu dukung Pak Andre. Amin. Di mana Pak Andre ini memiliki potensial yang betul-betul dipanggil Tuhan. Karena ujungnya, akhirnya pembicaraan ini semua saya lihat dimuliakan nama Tuhan. Amin. Moral yang saya mau bagi kepada Bapak Ibu, be happy. Amin. Make your life enjoy in Jesus Christ. Yes. All the burden, semua beban kasih sama Tuhan. Amin. Yes. Buat aja enjoy. Senang, jangan ada beban. Walaupun ada beban ya. Sebenarnya beban itu udah kalau truk 10 trailer. Tapi ngapain kamu pundak itu? Jangankan 10 trailer, 3 goni aja udah rusak badan kita kan, bengkok. Amin. Ya. Iya kan, bengkok, patah tulang kita. Padahal Tuhan Yesus bilang, udah, ngapain kamu yang ngurus? Kalau ada membenci kamu, itu enggak urusanmu, itu urusan saya. Amin. Ya. Jalanlah kita damai, bahagia, senyum seperti senyumnya Pak Andre ini. Ya. Kalau boleh tahun depan jadi wali kota. Jadi wali kota Pak Andre. Kita Amin, ini amin. jangan tabu loh, jangan tabu kita ini masuk ke pemerintahan. Jangan, nggak perlu tabu. Amin. Kalau kita masuk di pemerintahan nanti, ya bisa kita lebih memberkati. Amin. Ya kan? Jadi moral yang saya mau bagi, saya Pak Andre nggak suka berdebat dan saya nggak suka. Contoh Pak Andre, saya itu kalau di gereja, saya nggak pernah mau ngurusin gereja Pak Andre. Karena itu pekerjaan Tuhan. Salah-salah nanti dicabut nyawa saya. Tapi kalau diunjuk pengurus gereja, Pak Saud angkat itu kursi. Pak Saud bikin potluck, saya dukung. Tapi yang pekerjaan Tuhan Yesus itu, biar dia yang bekerja deh. Amin. Santai aja, kita duduk ke gereja senyum. Pulang dari gereja sama istri, makin peluk-pelukan. Jangan pulang dari gereja, makin alis mata makin rusak kan. Kita kalau pulang gereja itu sama istri, peluk-pelukan romantis. Itulah artinya kita berfirman. Jadi santai aja. Santai. Be happy. Enjoy. Karena Tuhan juga Raja damai ya kan Pak Andre? Amin. Ya. Jadi damai aja. Terima kasih Pak Andre. Oke, very good. Oke, makasih Pak Saud. Saya dapatkan sesuatu ya dari
podcast dengan Pak Saud hari ini ya, narasumber Pak Saud ya. Pak Saud ini berbuat kebaikan, tapi Pak Saud pernah cerita bahwa kebaikan Pak Saud bisa disalah mengerti, bahkan dibalas dengan kejahatan. Nah, apakah Pak Saud sakit hati? Memang ya, tidak mudah ya untuk jadi orang baik. Suaranya Pak Andre, suaranya nggak out. Suaranya disconnected ya. Tes 1, 2, 3. Ya. Ya. Oke. Hari ini yang saya dapatkan begini Pak. Saya terkesan kepada Pak Saud tadi. Walaupun Pak Saud pernah berbuat kebaikan, tapi disalah mengerti. Bahkan dibalas kejahatan kan. Nah, tapi Pak Saud ketawa saja. Ya toh, ketawa saja. Tapi jadi orang baik itu memang tidak mudah Pak Saud ya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Walaupun susah, tetaplah berbuat baik. Karena kita kan anak Tuhan, ya enggak? Dari kecil setiap orang tua, ya, orang tuanya Pak Saud ya, pasti mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anaknya, ya enggak? Kamu harus jadi anak yang baik ya Saud. Karena apa yang kamu tabur, itu juga yang akhirnya suatu saat, cepat atau lambat, itu yang kamu tuai. Ya enggak? Nah itu, orang dunia aja bilang begitu. Walaupun itu tidak mudah. Kita berusaha untuk selalu berbuat baik pada teman, sahabat, keluarga, bahkan orang-orang di sekitar kita, bahkan orang gereja. Tapi nyatanya di dunia ini, semakin kita bisa melihat fakta, ya, sebuah kenyataan. Ternyata kebaikan tidak selalu, ya saya ulang lagi, kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Yang terjadi seringkali kebaikan dibalas dengan apa? Kejahatan. Itu yang terjadi. Ya bukan hanya di Amerika saja, ya. Tapi bukan orang Kristen di sini, Pak. Orang Kristen yang di Afrika sana, orang sini baik-baik, Pak. orang di Kompak Siang baik-baik, Pak. Ya. Orang-orang yang sudah Pak Saud bantu ya, ternyata malah menipu. Ada nggak? Ada, pasti ada. Sahabat yang sudah Pak Saud anggap seperti saudara, justru malah memfitnah. Bisa. Menikam dari belakang dengan menjelek-jelekkan di belakang Pak Saud. Ya kita bantu keluarga yang butuh ya finansial. Setelah dibantu justru apa? Malah menghilang. Nah, itu yang terjadi kan. Nah, tapi kita nggak usah pusing. Orang yang Anda tolong sebetulnya sudah dikasih kesempatan kan, malah bisa memutarbalikkan fakta. Ya, disinilah faktanya selalu berbeda. Lalu apa yang salah sebenarnya Pak? Yang salah apa? Yang salah adalah expectation, harapan, perkiraan. Apabila Anda, ya kita semua lah berbuat baik kepada seseorang dan berharap orang itu akan membalas kebaikan, Anda tidak bisa berharap pada manusia, Pak. Karena apa? Karena nanti kita akan kecewa. Ya enggak? Ingat, kalau kita semua menanam padi, benihnya padi nih Pak, pasti kita cari benih yang baik dong, ya enggak? Kalau kita tanam padi. Tapi apa yang terjadi? Kita tanam padi, tumbuh nggak rumput di sebelah-sebelahnya? Ada ilalang, ada rumput. Padahal Pak Saud nggak pernah nanam rumput kan? Ya nggak? Padahal Pak Saud pilih bibit padi yang terbaik, katakanlah. Tapi selalu ada rumput. Dan siapa yang nanam dia? Nanam rumput. Nggak ada. Nah itulah. Ternyata Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita yang berbuat mengecewakan hati Pak Saud ya. Ya. Jadi itulah justru kita masuk dalam proses. Kalau kita masuk dalam prosesnya Tuhan, jangan banyak protes. Karena
Kalau banyak protes, tidak ada progres. Ya enggak? Ya menarik ya. Jadi kita mengerti bahwa Tuhan sengaja masuk untuk melatih kita, memproses kita. Karena Tuhan rindu melihat prosesnya. Tuhan nggak mau kita instan loh. Nggak mau. Dia akan bawa proses untuk bit by bit ya. Day by day. Nggak ada instan. Ikut Tuhan bisa instan nggak? Nggak ada. Itu cerita di sinetron aja Pak. Ya nggak? Semua proses. Seperti Pak Saud pergi ke California. Enak nggak? Nggak ada enak. Pasti ada jalan naik turun salib. Ada. Ya toh. Oke, perhatikan saya ke depan. It is indeed not easy to be a good person. But even though it is difficult, keep doing it because God will reward you without you expecting it. Ya, memang tidak mudah untuk jadi orang baik, tapi walaupun susah, tapi tetaplah lakukan karena Tuhan yang akan membalasnya tanpa Anda duga. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa memberitakan kebaikan, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Kompak siang for Christ, Indonesia for Christ. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, silakan Pak Karel. Ya, puji Tuhan ya, hujan sudah berhenti, angin sudah berhenti, ya, saya bisa on kamera ya. Oke, ya. Oke, terima kasih Pak Saud. Saya hampir mau sebut Dr. Saud yang di Jepas ya. Di Jepas juga ada Dr. Saud MS ya. Sorry ya. Terima kasih Pak Saud ya, yang sudah membagikan ya bagaimana kehidupan di luar negeri ya, California ya. Iya Pak. Ya, tidak jelas bagaimana situasi di California waktu ada bencana, ada kebakaran, kali semuanya bingung ya. Jadi anak-anak Tuhan pasti dijaga oleh Tuhan ya. Terima kasih Pak Saud untuk sharing firman Tuhan podcast pada siang, sore hari, ini malam ya.